Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah memperingati penyaliban Tuhan Yesus Kristus, yaitu ibadah Jumat Agung. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh semua pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang terkasih, ibadah kita pada saat ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara.
sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Tuhan berkenan memberikan berita anugerah kepada setiap orang yang mengakui dan menyesali setiap dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 64 ayat 6 dan ayat 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kami nyatakan kesanggupan di hadapan Tuhan dengan memuji, hai bangkit bagi Yesus. Hadinya ini
Marilah kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur padamu ya Tuhan, sebab Tuhan pada saat ini menuntun dan menyertai kami. Tuhan memanggil kami untuk kami beribadah dalam sebuah kondisi di mana keterbatasan kami alami. Namun kami percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas. Kuasa kasih Tuhan senantiasa menjamah kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan saat ini Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan, sehingga kami diterangi, sehingga kami mengerti akan makna penyaliban Yesus Kristus, sehingga kami menghayatinya dalam kehidupan kami. Kini berfirmanlah Tuhan kepada kami mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan memberkati kita pada saat ini diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 38. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lainnya yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Untuk menggambarkan suasana itu, ada sebuah pujian yang sangat menarik yang boleh kita hayati. Pujian itu tertulis di dalam Kidung Jemaat 170 yang demikian. Lagu ini sesungguhnya menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Ia disalibkan. Dengan tangan dan kaki yang terpaku, belum lagi luka-luka yang ada pada tubuhnya, dengan mahkota duri yang melukai kepalanya, tergambar bagaimana ketika sesosok tubuh tergantung dan tumpuannya itu ada pada sebuah paku. Ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Ia menarik nafas, Ia akan mengangkat tubuhnya. Dan itu menjadikan pusat beban itu ada pada kedua tangannya. Ia mengangkat tangannya. Jika ia akan turun karena kesakitan di tangannya, maka beban itu akan tertumpu pada paku yang menancap di kakinya. Terbayang betapa sakitnya, betapa penderitaan yang harus ia rasakan dan ia alami. Belum lagi cacian, hinaan yang diberikan kepada Yesus. Nah, dan hal lain lagi yang boleh kita renungkan adalah bahwa penyaliban itu bukan karena Yesus berbuat salah, bukan karena sebuah kejahatan lalu Ia disalib, tetapi penyaliban itu terjadi sebagai tebusan, adalah untuk menanggung dosa-dosa kita. Tetapi penyaliban itu bukan karena Yesus berbuat kesalahan atau Yesus berbuat jahat, tetapi penyaliban itu adalah sebagai tebusan dan menanggung dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesedihan dan penderitaan Tuhan Yesus kala itu
menjadi semakin dalam, menjadi semakin menyakitkan, tapi kesedihan dan penderitaan Tuhan Yesus itu kini semakin dalam. Ketika penyaliban itu kini tidak berarti apa-apa, hanya sebatas peringatan-peringatan seremonial tahunan. Penyaliban hanya sebatas peringatan-peringatan hanya untuk sekedar kalender gerejawi tanpa sebuah penghayatan. Salib hanya sebatas hiasan dinding atau sebatas hiasan meja, tetapi salib itu tidak mengubah apapun dalam kehidupan diri manusia. Yesus yang telah begitu mengasihi dan peduli dengan manusia, ternyata manusia justru memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan derita orang lain dengan berbagai alasan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penyaliban itu, sesungguhnya Yesus sedang menghadirkan sebuah relasi yang baru antara manusia dengan Allah Bapa. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi sekat, tetapi karena penyaliban itulah kita beroleh rahmat. Setiap manusia dapat menghampiri tahta Allah yang kudus. Penyaliban itu untuk semua manusia, sehingga sesungguhnya dengan penyaliban itu tidak ada orang yang tidak disapa oleh kasih Tuhan. Mereka yang hidup karena salib Kristus itulah, maka dari dalam dirinya juga akan memancarkan kasih Kristus itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa peristiwa penyaliban ataupun makna salib itu haruslah menjadi satu kekayaan yang ada di dalam batin, di dalam hati setiap manusia. Saudara-saudara, ibu bapak, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu cerita. Suatu kali ada seorang putri raja. Ia menghina kehidupan seorang pertapa yang hidupnya sangat sederhana. Ketika dihina, pertapa itu mengatakan kepada putri raja tadi, "Jika kalau memang engkau kaya, mengapa tidak kau simpan anggur-anggur itu ke dalam guci emas?" Mendengar perkataan itu, maka sang putri marah. Dan sesampainya di istana, ia memerintahkan kepada semua pembantunya agar mulai saat ini anggur-anggur itu tidak disimpan di dalam drum-drum kayu, tetapi disimpan di dalam guci emas. Dan dilaksanakanlah perintah itu. Beberapa waktu kemudian, sang raja mengadakan jamuan makan. Ia mengundang seluruh bangsawan dan juga raja-raja tetangganya. Mereka makan bersama. Tiba waktunya anggur dihidangkan. Pada awalnya semuanya kagum ketika anggur itu dihidangkan di sebuah wadah yang terbuat dari emas. Tetapi ketika mereka meminumnya, mereka tidak tahan dengan rasa anggur itu dan segera memuntahkannya. Demikian juga sang raja. Tentu saja melihat peristiwa itu, sang raja marah dan ia bertanya, "Kenapa anggur asam yang dihidangkan?"
Ternyata sang putri tidak tahu bahwa anggur jika disimpan di dalam wadah logam akan bereaksi dan menjadi masam. Saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang baik belum tentu tersimpan dalam wadah yang baik. Bahkan jika kita salah dalam mewadahi, maka akan menjadikan malapetaka. Saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib adalah lambang kasih Allah. Semestinya salib itu bukan hanya tergantung di dinding, bukan hanya terletak di meja, bukan hanya sebagai hiasan-hiasan, tetapi hendaknya salib itu tersimpan di dalam hati manusia. Siapapun dia, di mana di dalam hatinya menyimpan salib Kristus, padanya terpancar kasih itu. Sebab, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab sesungguhnya kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang agama, bukan hanya berbicara tentang status, tetapi kekristenan itu adalah sebuah proses, yaitu proses di mana setiap orang semakin serupa dengan Yesus. Dan proses itu tidak berhenti. Proses itu tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lambang salib itu tetap kita butuhkan. Tetapi sekali lagi bukan sebatas lambang, tetapi sebagai satu pengingat akan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Betapa kasih Allah sehingga Ia mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Salib itu menunjukkan bahwa kita telah bertransformasi. Kita sudah diperbarui. Salib itu juga sesungguhnya menunjukkan bahwa kita memiliki hidup. Dan jika salib itu tersimpan di dalam hati, maka hati kita akan memancarkan hidup bagi sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Kristus kita hidup, marilah kita juga menjadikan berkat itu untuk menjadikan kehidupan bagi sesama kita. Selamat merayakan Jumat Agung, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, bersyukur kepadamu Tuhan, karena darah Kristus kami hidup. Karena penyaliban Kristus kami beroleh keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami, mampukan kami untuk memelihara keselamatan kami dan keselamatan sesama kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersukacita bersama Tuhan Yesus di surga kelak. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, di dalam kasih Tuhan,
Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang mengalami pergumulan, mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu, mereka yang saat ini menghadapi kesulitan. Biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu menyapa mereka. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat untuk memancarkan semangat, untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kami. Terlebih saudara kami yang saat ini sakit, yaitu mereka yang terinfeksi virus COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan mampukan keluarganya. Dan biarlah kami juga memperbarui pemahaman kami. Karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang meminta agar sakit. Tuhan juga ajarkan kami hikmat untuk kami bijaksana. Ketika kami juga harus hidup dalam kondisi yang terisolasi, namun biarlah kami melakukan dengan rela agar memberikan kehidupan pada saudara-saudara kami yang lain. Semuanya itu kami lakukan karena kami mengasihi sama kami peduli. Berkati juga para dokter, juru rawat, para medis, dan semuanya Tuhan, biarlah kami saling bahu-membahu tolong-menolong. Saat inilah kami menunjukkan rasa peduli dan solidaritas kami kepada sama kami. Bersama-sama kami memerangi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dan biarlah kasih Tuhan senantiasa menjamah kami. Salib itu boleh kami hidupi. Bersama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama seluruh umat Allah mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan. Seperti kemarin, Bapak Ibu Saudara, persembahan Ibu Bapak bisa dimasukkan di dalam amplop putih dengan menuliskan tanggal peribadatan. Persembahan kita landasi dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Agar keras
syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan ini melalui doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur, hormat kemuliaan bagimu Tuhan, dan saat ini telah kami nyatakan dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah. Dan kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami pada pemeliharaan kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan. Hingga dalam sorga ada penghentian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Kiranya salib Kristus menjadikan kehidupan kita senantiasa diperbarui. Untuk itu, jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukanlah kami ya Tuhan, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah beribadah Jumat Agung. Marilah, karena kasih Kristus inilah kehidupan kita senantiasa diperbaharui. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang sangat terbatas, namun marilah kita tetap percaya, kita tetap melandaskan pada berkat Tuhan. Karena walaupun dalam keterbatasan, kuasa salib Kristus itu senantiasa ada pada kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung, tetap jaga kesehatan, dan salam tentrem rahayu.